Rahwana punya rencana busuk buat balas dendam dengan Rama yang sudah menghabisi banyak anak buah iblisnya. Ia berencana buat nyulik Sinta dan halo semuanya, balik lagi di segmen Magnificent Culture. Pada kesempatan kali ini aku bakal bercerita tentang salah satu avatar dari Dewa Wisnu yang gak kalah terkenal dari Krishna, yaitu Rama. Jadi Rama adalah avatar ke-7 dari 10 perubahan avatar Dewa Wisnu. Petualangan Rama yang paling terkenal dan kalian juga pasti tahu adalah petualangannya saat mengalahkan Raja Iblis Rahwana dalam kisah yang berjudul Ramayana. Lord Rama juga banyak dianggap oleh umat Hindu sebagai pahlawan yang paling berbudi luhur dan banyak aspek kehidupan yang patut dicontoh dari cerita Ramayana ini. Bersama dengan istri kesayangannya yaitu Sinta, mereka adalah gambaran kemurnian dalam sebuah pernikahan. Sepanjang kisah Ramayana juga selalu diceritakan kalau Rama selalu mengilustrasikan pentingnya dari memenuhi kewajiban baik jasmani maupun rohani demi menjadi orang yang saleh. Oke, dari sumber yang kudapat dari worldhistory.org, ayah dari Rama adalah Prabu Dasarata yang merupakan pangeran dari ras matahari dan ibunya yaitu Ratu Kausalya. Kelahiran Rama adalah kelahiran yang khusus datang dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi utusan dari dewa demi melawan iblis berkepala banyak yang menakutkan, yaitu Rahwana tadi dan Raja Lanka. Dewa Wisnu merespon panggilan dewa tersebut dengan langsung muncul dalam wujud api dalam panci pemujaan yang dilakukan oleh Dasarata. Jadi kayak dipanggil gitu. Kemudian datanglah bayi Rama dengan kekuatan setengah dewa. Terus bagaimana Rama bisa bertemu Sinta? Nah, saat Rama dan Laksmana meninggalkan rumah masa kecilnya yaitu Ayodhya demi membasmi iblis-iblis di luar sana, mereka akhirnya sampai di Mithilia. Di sana ia sangat dijamu oleh Raja Videha yang punya anak yang cantik banget bernama Sinta. Raja Videha berkata pada Rama, jika ada orang yang mampu membengkokkan busur mereka, maka akan dinikahkan dengan Sinta. Tetapi itu bukan sembarang busur ya. Itu adalah busur sakti yang pernah menjadi senjata Dewa Siwa. Dengan kekuatan ilahinya, Rama bukan hanya membengkokkan busur itu, tetapi mematahkannya menjadi dua. Nah, sejak saat itu, Sinta menjadi istri Rama dan mereka berdua nggak terpisahkan. Setelah kembali ke Ayodhya, Rama harusnya menjadi raja di sana, tetapi terjadi sengketa di keluarganya. Adiknya yang merupakan anak kandung dari raja yaitu Mathara merasa cemburu dengan Rama. Walaupun Rama anak tertua, tetapi dia anak angkat, sedangkan dirinya adalah anak kandung. Jadinya terjadi sengketa hebat yang mengakibatkan pengusiran dan pengasingan Rama dan Sinta. Selama pengasingan ini ternyata Rahwana punya rencana busuk buat balas dendam dengan Rama yang sudah menghabisi banyak anak buah iblisnya. Ia berencana buat nyulik Sinta dan memancing Rama buat masuk ke kandangnya. Halo semuanya, kita lanjutin kisah tentang Rama dan Sinta kemarin ya. Kemarin aku bilang jika Rahwana menculik Sinta karena telah menghabisi kawannya. Tetapi itu bukan alasan utama sih. Yang menjadi alasan utama Rahwana menculik Sinta dan membawanya ke Alengka adalah pengaruh pihak ketiga yang ikut campur urusan Rama dan Rahwana, yaitu Surpanaka. Tetapi sebelum itu ada kejadian unik yang mengawali ini semua, yaitu pengasingan Rama, Sinta dan Laksmana dari Ayodhya. Kemarin juga ada kesalahan sih. Di situ aku bilang jika yang menjadi dalang pengasingan ini adalah adik Rama ya kan, tetapi ternyata bukan. Yang menjadi dalang ini semua adalah budak ibunya yang bungkuk bernama Manthara. Atas dasar cemburu dan tidak suka dengan Rama, ia menghasut istri kedua Raja Dasarata yaitu Kaikeyi. Hampir salah ngomong ya, aduh kalau salah ngomong kan jadinya mbak-mbak yang itu. Manthara meyakinkan Raja Dasarata untuk menjadikan suaminya sendiri yang juga merupakan anak dari Dasarata yaitu Bharata menjadi Raja Ayodhya. Dari hasutan inilah muncul keputusan dari mulut Raja Dasarata jika Rama yang saat itu masih remaja beranjak dewasa untuk diasingkan selama 14 tahun. Rama sangat menerima segala keputusan dan sangat menghormati ayahnya itu, walau itu sangat aneh dan tidak adil baginya. Di sisi lain, Sinta dan Laksmana kaget dengan keputusan Raja, tetapi mereka memilih ikut bersama Rama dan menjalani pengasingan ini bersama-sama. Kemudian mereka bertiga mengasingkan diri menuju arah selatan dan sampai di daerah bernama Citrakuta. Kemudian saat menjalani pengasingan ini, Raja Dasarata meninggal dunia dan yang naik menjadi raja adalah Bharata tadi. Tetapi saat ia naik tahta, ia merasa ada yang aneh dengan keputusan ini. Dalam keadaan ini, Rama lah yang harusnya menjadi raja karena ia adalah anak pertama. Karena kegundahan hatinya inilah Bharata pergi mencari Rama. Drama banget ya. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Bharata bertemu dengan Rama, Sinta, dan Laksmana. Setelah pertemuan itu, mereka melakukan percakapan yang panjang. Bharata merasa tidak enak dan tidak pantas menjadi raja dikala Rama sedang menjalani hukuman yang aneh
aneh ini. Rama pun meyakinkan Bharata untuk menjadi Raja Ayodhya sampai ia kembali 14 tahun lagi. Bharata setuju dengan keputusan ini, tetapi Bharata menolak menjadi raja. Ia hanya akan menjadi bupati sampai Rama kembali. Ia juga membawa kembali satu alas kaki Rama sebagai bukti kalau Raja Ayodhya sebenarnya adalah Rama. Bersama Sinta dan Laksmana, mereka mengunjungi banyak orang bijak di seluruh negeri. Perjalanan spiritual mereka terhenti di Pancavati. Di daerah itu terdapat sungai bernama Godavari, sungai yang menjadi rumah bagi para setan. Dan salah satunya adalah Surpanaka tadi, sosok setan perempuan yang ternyata adalah saudara perempuan dari Rahwana. Surpanaka ketika melihat Rama melintas langsung merasakan cinta pada pandangan pertama. Selama Rama di sana, Surpanaka selalu menggoda Rama dengan kata-kata romantis nan manis. Istilahnya dirayu gitulah. Tetapi karena kesal rayuannya selalu ditolak oleh Rama, Surpanaka lalu menyerang Sinta sebagai wujud balas dendam. Seperti menyalakan api di pom bensin, tanpa basa-basi Laksmana langsung menyerang dan memotong telinga ama hidung Surpanaka. Akhirnya Surpanaka kabur dan pergi menjauh. Tetapi selang beberapa waktu ia kembali dengan membawa pasukan iblis yang banyak banget. Tetapi dengan mudah Rama mengalahkan mereka semua. Ya beda kelas sih. Setelah kalah Surpanaka mundur lagi nih. Tetapi kemudian ia memberitahu Rahwana soal Rama dan Sinta ini. Awalnya Rahwana nggak mau join buat nyerang Rama Sinta. Ngapain gitu. Tetapi Surpanaka berkata kepada Rahwana kalau Sinta adalah wanita yang super cantik dan pantas buat diperjuangkan. Setelah melihat Sinta, Rahwana langsung terpanah dan bersemangat buat memenangkan pertarungan ini. Mereka berdua punya rencana. Surpanaka mengalihkan Rama dan kemudian Rahwana menculik Sinta yang berada di rumahnya. Mereka mengalihkan Rama dengan cara meminta bantuan pada iblis Marika. Ia berubah menjadi wujud rusa yang mengalihkan Rama dan Laksmana. Rencana ini berhasil dan Rahwana membawa Sinta ke Alengka dengan kereta udaranya. Rama yang sadar Sinta telah diculik kemudian melakukan pengejaran dong. Tetapi sepanjang pengejaran Rama selalu dihadapkan dengan gangguan yang banyak banget. Salah satunya adalah Rama dihadang oleh monster tanpa kepala bernama Kabanda. Padahal monster-monster kayak gini sekali tonjok semua sama Rama, tetapi tetap aja nantang. Setelah mengalahkan banyak gangguan, jiwa dalam dirinya berkata jika ia tidak bisa melakukan misi ini hanya dengan Laksmana. Jika ingin berhasil, ia harus meminta bantuan ke tempat Raja Kera. Setibanya di kota Kishkinda, ia bertemu dengan Sugriwa. Sugriwa bercerita kepada Rama dan meminta bantuannya untuk mengembalikan tahtanya yang sudah diambil alih oleh saudaranya sendiri yang bernama Balin. Setelah proses yang cukup panjang, Sugriwa mendapatkan kembali tahtanya. Sebagai ucapan terima kasih, Sugriwa mengizinkan Rama menggunakan semua pasukan keranya untuk menyelamatkan Sinta. Selain itu, Rama juga menarik Hanuman sebagai komando pasukan kera ini, yang ujungnya nanti menjadi pengikut Rama. Rama mengajak Hanuman karena dia adalah kera yang tersakti di kerajaan itu. Ia bisa melompat sangat jauh dengan kecepatan angin dan punya kekuatan yang luar biasa kuat. Dengan bantuan Hanuman, Rama, Laksmana, dan pasukan kera meluncur ke markas Rahwana. Setelah mereka tiba, pertempuran mega besar tak terelakkan. Hanuman membabi buta dan menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Kalau di Jawa ini namanya Anoman Obong. Karena doilah biang kenapa Alengka bisa terbakar. Setelah bertempur hebat, Rahwana akhirnya berhasil ia taklukkan. Mereka kemudian menyebut Sinta dan pergi dari tempat itu. Dan setelah itu, Rama, Laksmana, Hanuman, Sinta, dan para pasukan kera kembali ke Ayodhya dan memulai zaman keemasan di sana. Anda kira ini udah berakhir? Belum. Ada sebuah kitab bernama Uttarakanda yang menceritakan kehidupan mereka setelah itu. Jadi ini adalah cerita lanjutan dari perjalanan Rama dan Sita. BTW kemarin ada yang komen, "Bang, yang asli manggilnya Sita, bukan Sinta." Oke deh, makasih ya masukannya. Iya sih, rata-rata emang tulisannya Sita. Setelah banyak sekali kejadian di peristiwa Ramayana, mulai dari pengasingan Rama, ayah Rama yang tiada, penculikan Sita, dan penyerangan Alengka. Tetapi setelah semua itu, gimana ya kelanjutan ceritanya? Apakah Rama dan Sita hidup bahagia kayak dongeng-dongeng Eropa? Sumber dari cerita lanjutan ini berasal dari sebuah kitab bernama Uttarakanda. Di situ dikatakan kehidupan Rama dan Sita pasca kejadian mengerikan di Ramayana. Jadi ceritanya pasca Ramayana, Sita sedang mengandung anak Rama. Belum ada keanehan di kehidupan mereka berdua. Hidup bahagia karena sudah bersama dan apalagi Sita sedang mengandung anak mereka. Suatu hari ada satu kejadian. Layaknya ibu yang hamil pada umumnya, Sita pun ngidam. Bukan ngidam mau dibeliin apa, tapi Sita malah meminta pada Rama untuk pergi ke tepi sungai Gangga dan memberikan sebuah persembahan kepada petapa yang
yang hidup di sana. Rama pun menyanggupinya dan berjanji kalau besok ia akan berangkat. Pada sore harinya, Rama yang sudah menjadi Raja Ayodhya pun berbincang dengan para penasihatnya dan beberapa rakyatnya. Rama bertanya pada mereka semua bagaimana pendapat mereka tentang Rama dan Sita. Rama juga ingin para rakyatnya bicara jujur. Pada awalnya para penasihat dan rakyatnya ragu untuk menjawab, tapi Rama seakan-akan maksa gitu. Ia soalnya pengen tahu pendapat rakyatnya sendiri soal keluarganya. Awalnya para penasihat dan rakyatnya bicara tentang kekaguman mereka kepada Rama, betapa kuatnya dia, kebijaksanaan dia, dan keperkasaan dia dalam mengalahkan Rahwana. Tetapi mereka merasa heran kepada Rama. Akhirnya mereka malah bertanya kepada Rama, kenapa Rama masih mau menerima Sita yang udah lama banget ditahan di Alengka. Mereka juga menganggap kalau Sita sebenarnya tidak mungkin masih suci dan tidak dinodai oleh raksasa di Alengka. Rama yang mendengar hal itu pun langsung bergegas pergi dengan hati yang sedih. Soalnya ini menyangkut wanita yang paling ia cintai. Setelah berpikir panjang, Rama pun meminta pada saudaranya yaitu Laksmana untuk membawa Sita pergi ke tempat yang jauh untuk beberapa waktu. Istilahnya Rama ini agak kecewa dengan Sita yang mungkin udah nggak suci lagi dan lagi. Laksmana harus ditempatkan di situasi yang sulit. Apakah ia memihak kepada Rama atau Sita? Akhirnya ia pun menuruti apa kata kakaknya dan membawa Sita pergi ke tempat yang Rama inginkan. Keesokan harinya, Rama beralasan kepada Sita untuk tidak pergi ke tepi sungai Gangga seperti yang ia minta. Ia malah meminta kepada Laksmana untuk menggantikannya dan menemani Sita pergi ke tepi sungai Gangga. Sita nggak merasa curiga sama sekali pada awalnya, karena mungkin suaminya itu masih ada urusan di Ayodhya. Jadi pergilah Sita dan Laksmana ke tempat pertapa Walmiki di tepi sungai Gangga. Di sana Laksmana akhirnya nggak bisa menahan lagi dan bicara jujur kepada Sita. Yang menyuruhnya pergi dengan Sita adalah Rama sendiri karena alasan kecurigaan itu tadi. Mendengar cerita ini, Sita pun tak kuasa menahan kesedihannya dan jatuh menangis. Bisa-bisanya suaminya sendiri tidak yakin dengan istrinya. Dalam tempo pengasingan ini, Sita masih bersedih dong tentunya. Tapi tak lama kemudian tibalah saatnya Sita melahirkan anaknya. Lahirlah bayi kembar yang ia namai Lawa dan Kusa. Dan orang yang pertama kali menjadi guru sekaligus sosok ayah bagi mereka bukanlah Laksmana, tetapi petapa Walmiki yang menyayangi mereka sepenuh hati. Mereka kemudian berguru pada petapa Walmiki untuk mendalami ilmu spiritual mereka. Dan sampai mereka sudah mulai besar, mereka nggak tahu kalau ayah kandung mereka sebenarnya adalah Rama. Suatu hari, petapa Walmiki meminta anak kembar itu menceritakan kisah Ramayana yang sering ibu mereka ceritakan. Dari cerita mereka berdua, petapa Walmiki tahu kalau Sita masih suci. Karena di Alengka Sita dimasukkan ke penjara api oleh Rahwana. Tohyo Rama juga pasti udah membuktikan kesucian Sita di Ayodhya kan? Aneh emang. Kemudian tibalah saatnya Sita dan Laksmana kembali ke Ayodhya karena masa pengasingan udah habis. Bersama anak kembar itu, mereka pergi bertemu dengan Rama di Ayodhya. Dan untuk memastikan ini semua, Sita akhirnya berseru kepada bumi. Jika ia ternyata masih suci pasca kejadian Alengka, maka Sita meminta bumi untuk menelannya. Dan jawabannya adalah, Sita masih suci. Bumi pun terbelah di kaki Sita dan menelannya beserta kedua anaknya. Rama yang menyaksikan hal ini di depan matanya pun seketika menangis dan sangat marah. Ia meminta bumi untuk mengembalikan istrinya itu. Tetapi bumi tidak bergeming. Saking tidak ada yang bisa menyembuhkan luka Rama, sang dewa tertinggi yaitu Brahma sampai turun untuk menenangkannya. Sejak saat itu, Rama melanjutkan hidupnya sebagai raja yang kesepian dan dirundung kesedihan. Pelajaran dari kisah ini adalah percaya dan yakin. Dan untuk waktunya, terima kasih ya.